budaya keluarga ya, yang tidak bisa memulainya kayak kakek saya gitu kan. Kakek saya kan ahli tirakatan, ngapain disimpan di rumah kan, lebih baik bikinin aja begini kan, gitu lebih komunikatifnya. Kalau dulu sih sama kakek saya nggak begini. Silakan. Kan kita belum Mangga, silakan. Silakan. Ya, udah loma dengan kata museum. Ya, kalau saya sebut padepokan nanti saya pakai. Sehingga dengan istilah museum itu berubah image-nya bahwa ini tuh bukan dipakai untuk ritual oleh saya gitu kan. Nah, maka saya bilang ke Pak Bud, buat aja SK dari Pak Bud, bukan untuk apa-apa, maksudnya itu untuk satu, amanah leluhur terjaga, kedua tidak timbul fitnah buat saya, tapi saya ada pesantren. Nah, maka saya bilang sebut aja museum, walaupun saya pun secara memahami tidak layak jadi museum sebetulnya. Kalau pakai istilah gedung penyelamatan sebetulnya lebih bagus lah. Tapi kan masyarakat nggak ngerti apa istilah apa gedung penyelamatan atau pelestarian, masyarakat lebih umum museum. Itu kalau tidak salah, ya sekarang RPP-nya sedang disusun ya Pak, itu adalah 9 orang, jadi itu dari kabupaten sendiri, wali kota yang menetapkan bahwa ini benda asli. Tapi itu yang jelas harus kita aja lebih luas. Jadi sebelum itu jadi museum harus ditetapkan dulu. Sekarang itu seperti itu. Maka saya sampaikan di sini, istilah museum oleh saya itu bukan museum yang dimaksudkan itu. Museum yang saya buat itu untuk jaga fitnah. Ya, karena seperti juga di Blora pengalaman saya itu juga banyak teman-teman kan yang kebetulan dia suka bergumul di hutan Bumbun itu banyak tumbuhan-tumbuhan kuno itu dari 10 sampai 13. Banyak sisa-sisa keramik segala macam, karena mereka senang bisa ditempatkan di satu. Kebetulan juga yang memberikan tempat di situ. Ya mereka hanya bilang ingin menjadi museum, tapi sampai sekarang belum bisa disebut museum, fasilitasnya masih Iya. Saya bebas terbuka karena ini kan bukan benda dijimatin yang harus dilihat setiap bulan suruh atau apa. Enggak lah ini. Telur itu kan kalau kata orang Sunda wajib diperkusi, tapi entah diperkusi. Ya. Ya gitu. Jadi ini silakan. Pasti orang Sunda sih. Mantap itu. Jadi kalau saya di sini Bu bebas nilai. Mereka mau nganggap apa terserah deh. Saya juga nggak bisa membenarkan juga, dan saya bisa menyalahkan juga ya. Jadi mereka menganggap ini. Jadi kadang-kadang bukan saya menerangkan. Yang merangkul itu bukan saya. Yang merangkul itu tamu. Wah ini benar. Iya bagus, yang bagus aja. Jadi kenapa ya? Karena saya prinsipnya hanya memelihara melestarikan bahwa dulu sudah ada lah gitu ya. Soal kemudian ini maka saya lapor ke Pak Bud ya, alhamdulillah Ibu bisa hadir di sini, minimal saya dapat informasi kalau dari sisi ilmu arkeologi itu apa ini, kenapa ada barang semacam ini, kenapa ini, ya mendapat informasi. Tapi terus terang aja saya tidak punya motivasi ini jadi benda cagar budaya, tidak ada. Tidak punya motivasi ini mah karena keluarga saja. Itu keluarga saja. Cuma saya karena baca undang-undang saya laporkan ke harusnya begitu Pak. Ya ke Pak Bud. Prosedurnya seperti itu udah betul. Ya gitu ya. Itu langkah yang betul itu. Ya saya laporkan saja, tapi saya sendiri apa yang saya lakukan ini juga tidak minta biaya kepada pemberitaan dan apapun juga karena memang itu karena leluhur saja gitu ya. Dan saya tidak punya motivasi ini apa menjadi museum kayak apa benda cagar budaya kayak apalah istilahnya, saya nggak punya motivasi itu. Ya saya hanya ingin amanah leluhur dijaga. Dan saya sebut museum, saya ulang-ulang supaya tidak timbul fitnah saya disangka perdukunan gitu aja. Terus juga terlindung juga. Ya Raden Pamanarasa. Kemudian dia menyamar, mengganti nama menjadi Raden Pamanasari. Kemudian berubah. Jadi Prabu Siliwangi versi macam-macam naskah itu kan ini Pak. Ini ada naskah aslinya, biasanya disalin-salin tuh udah versinya macam-macam gitu aja. Itu biasanya dari naskah seperti itu. Nah yang sekali. Yang ini versi yang dari keluarga ya. Jadi mungkin ini lebih cenderung cerita versi keluarga kita turun-temurun, nah ya, yang kemudian diwariskan ke saya. Tapi ceritanya itu kemudian ditulis Bu, oleh kakek saya itu. Biasa ditulis dan tulisannya mungkin yang tadi mungkin dari sana A di sini jadi Z ya, saya juga nggak ngerti ya. Nah, jadi karena keluarga nulis. Bukan maksud saya itu kalau penyalinan itu suka ada kesalahan. Iya. Titik menjadi ada ekornya aja sudah jadi beda arti. Apalagi dalam tulisan Arab atau tulisan Jawa kuno. Jadi maksud saya itu saya tidak menyalahkan, memang itu umum sekali terjadi. Saya menjelaskan bahwa kesalahan nama itu udah biasa sekali gitu kan. Kalau kita sering terjadi lah. Tapi kalau kita runut nanti ketahuan tuh yang asli yang mana gitu. Saya sama seperti banyak orang yang menentang ke saya ke sini. Oh ini paling sering, oh ini nggak bisa loh. Ada Prabu Siliwangi ini. Saya bilang ini versi dari keluarga.
Saya pun mengatakan kalau nanya. Tapi kalau melihat seperti ini, mungkin saya sendiri kan ini harus punya kata kuncinya dulu Pak ya, baru bisa membaca semuanya kan. Seperti saya mungkin kalau L-nya itu dibalik begini kan harusnya begini, tapi ini jelas sekali itu Latin. Kalau ini memang kita buatan kita. Tapi saya lihat yang di prasasti tadi yang dari Pak Ya, Wawan. kalau itu memang buat ya. Buatan kita yang nyiru. Ya, tadi yang dari Pak Wawan. Saya juga itu. lihat dari foto-foto Pak Lutfi, ada yang kalau kita secara sepintas tuh waktu saya lihat dari foto Pak Lutfi itu ada yang bisa dibaca sesakala, ada Siliwangi, itu jelas sekali. Jadi kalau kita udah bisa A-nya begini, B-nya segini itu nanti itu bisa terbaca semua Pak. Ya. Kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya. Jadi mungkin saja ya leluhur Bapak dulu menulis kan itu mungkin sudah mengenal prasasti Latin, tapi yang jelas itu ini bukan prasasti yang dikeluarkan oleh raja. Itu yang penting. Dan ini juga bukan buhun-buhun teuing gitu ya kalau orang Sunda, kan yang saya bilang kalau agak ke sini ya. Agak kesini. Kalau misalnya menurut logika aja Pak, pertama kali kita mengenal tulisan bangsa kita itu kan Soekarno pertama kali sekolah kan 1901, abad 20 sudah. Tapi kalau misalnya Bapak memang udah diwariskan begini ya mungkin aja leluhur Bapak yang nulis-nulis. Atau juga waktu itu ada juga dulu kalau saya yang suzon kan bisa aja yang orang Islam nulis baru bulan-bulan lalu terus disimpan kan itu persepsi orang ya, Pak. Tapi yang jelas bahwa saya ini memang betul prasasti. Yang prasasti itu kan dituliskan dalam ini yang betul ya baik itu gitu. Tapi yang jelas ini bukan prasasti yang dianggap oleh arkeologi. Jadi ini memang baru. Gini aja. Mangga silakan lihat-lihat ini kalau ini gampang aja. Ya nanti aja kalau begini kita lihat siang kalau foto kan Pak Punten kanggo sonton ieu mah mari waktos. Oh gitu. Jeung silaturahmi heula. Kanggo ka lapangan pernah ini kan. Mangga saya juga masih banyak tulisan yang enggak ngerti saya Bu ya. Iya. Kayak tulisan ini saya juga enggak paham itu apa maksudnya. Makanya itu saya juga belum bisa baca secara keseluruhan karena saya baru lihat beberapa huruf yang ini seperti Latin gitu. Jadi gini aja kita sekarang hanya silaturahim dulu. Ya. Besok insya Allah kesini lagi. Nah, kalau Bapak nanti mau lihat, ya makasih. Kalau misalnya Bapak mau tahu perkembangan ya saya butuh. Enggak soalnya banyak nanya jadi saya juga bingung jawab ya. Jadi bisa lihat huruf-huruf Sunda kunonya, tapi nanti saya bilang nggak bisa kemana ini nanti saya kopikan bisa. Karena saya juga kemarin meminta ke saudara-saudara saya yang megang. Yang megang kan banyak tersebar nih. Saya bilang kan karena saya diminta saya minta daripada di sana nggak diapa-apain, saya ditarik-tarikin itu kemarin juga udah saya minta. Ibu Titi itu minta yang saya biasa temukan Pak, isi naskah dengan isi prasasti itu beda. Kalau isi naskah itu biasanya mantra, cerita, naskah. Silsilah. Tapi kalau prasasti dia perintah raja. Atau peringatan sesuatu dari raja. Jadi itu beda. Jadi kalau yang prasasti itu data sekunder. Tapi kalau melihat isinya tadi yang Bapak baca itu kayaknya ini bukan memang. Bukan orang yang menuliskan. Jadi bukan raja, tapi ada orang yang menuliskan. Jadi bukan raja gitu. Bukan ini mah jelas dari Latin. Jadi kalau yang raja kan seperti di Ciaruten. Itu kan ya makanya Pak Wawan tadi udah saya kasih lihat. Nah, saya kasih fotonya kalau gitu. Iya. Ya, terima kasih. Itu dulu besok. Iya, nanti. Tulisan apa tuh? Enggak ngerti saya itu. Iya tulisan Nagari, tapi saya cek dulu nanti di ini dulu Pak. Kalau gini kan saya nggak bisa langsung baca. Ini yang ada garis-garis begitu itu Nagari. Bukan India, bukan? Iya dari India. Tulisan kita emang dari India. Tapi Nagarinya Nagari baru atau Nagari lama kan atau Pranagari. Saya sendiri tidak terlalu ahli yang Nagari. Tapi kan bisa juga niru-niru ya seperti yang di Cikapundung itu kan ada niru-niru tulisan kuno tapi ketahuan bahwa itu bukan. Jadi garisnya tetap beda gitu ya. Karena kalau dalam prasasti itu terus terang aja tulisannya dalam. Ke dalamnya nusuk ya. Nusuknya ke dalam. Oh ini kan enggak ini. Iya, makanya ada goresan baru, yang ini niru-niru kan bisa aja gitu. Kalau dulu kalau kata saya. Tapi tulisan yang seperti ini adalah Nagari. Tapi tidak, ini bukan Nagari ya, tapi seperti yang saya katakan tadi tulisannya. Oh kata dulu kakek saya ini hanya untuk disembah katanya. Katanya muja katanya. Sembah-sembahan gitu. Ya banget emang. Kalau besok mungkin aku. Saya hanya nulis kayak ini kayak bentuk singa laut gitu aja. Contohnya batu-batu biasa ya. Makanya ini batu bentuk